Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nama saya Subeki sebagai Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung adalah provinsi kepulauan terdiri atas 2 pulau besar dan 555 pulau kecil dengan wilayah seluas 81.582 km persegi. Lebih dari 80% wilayahnya merupakan wilayah perairan yang kaya akan potensi sumber daya kelautan perikanan. Potensi sumber daya perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.815.500 ton per tahun dengan nilai ekonomi 247.657,5 triliun per tahun yang terdiri dari potensi sumber daya perikanan tangkap 499.500 ton per tahun, nilai ekonominya 2.497,5 miliar per tahun. Sedangkan untuk potensi sumber daya perikanan budidaya sebesar 1.316.000 ton per tahun dengan nilai ekonomisnya 245.160 miliar per tahun. Hal ini menyebabkan sektor perikanan sangat mendominasi dan jumlah pelaku usaha perikanan setiap tahunnya terus meningkat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat budaya lokal sebagai bentuk rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang melimpah. Harapan akan berkah hasil laut yang melimpah yang akan datang dan keselamatan berupa tolak balak bagi nelayan yang mencari nafkah dengan mengarungi laut. Budaya ini dinamakan taber laut. Taber laut khususnya dilakukan oleh masyarakat Batu Brega, Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, dan Tanjung Putat, Kabupaten Bangka yang diselenggarakan setahun sekali atau tergantung dari petunjuk ketua adat. Berdasarkan hal tersebut, Taber Laut sangat menunjang sekali dengan program nasional yang sudah diselenggarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinamakan dengan ekonomi biru. Di antaranya adalah perluasan konservasi, kemudian penangkapan ikan terukur, selanjutnya pembudidayaan peningkatan budidaya ikan di laut maupun di darat, kemudian pemeliharaan kawasan konservasi dan perluasannya, dan yang kelima adalah Bulan Cinta Laut. Sehingga program ini sangat berkesesuaian sekali dalam rangka menunjang daripada program nasional. Namun, seiring dengan terus naiknya angka produksi perikanan, maka semakin besar pula angka pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan melalui bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus berusaha meningkatkan angka kepatuhan pelaku usaha perikanan. Salah satunya dengan melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan kapal pengawas dan melakukan pengawasan lintas kabupaten dan kota. Fungsi dan tugas daripada bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah merupakan hilirisasi daripada kegiatan-kegiatan di 3 bidang lainnya, yaitu bidang pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian bidang tangkap, kemudian bidang budidaya ikan dan pengolahan hasil atau pemasarannya. Pesisir itu akan mengeluarkan suatu izin ketika pelaku usaha akan melakukan semacam usaha di laut menetap selama 30 hari, maka akan dibuat atau harus memenuhi perizinan yang namanya BKKPRL. Nah, hulunya ada di BKKPRL, nanti di ujungnya atau di hilirisasinya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan akan melakukan pengawasan terhadap perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Yang kedua, misalnya juga di bidang perikanan tangkap. Perikanan tangkap ketika kawan-kawan pelaku usaha melakukan penangkapan ikan di laut, kemudian juga pengangkutan ikan di laut, itu adalah hulunya. Sementara bidang pengawasan sumber daya kelautan ini akan melakukan hilirisasinya, yaitu juga mengecek terhadap izin-izin kapal yang ada di laut. Misalnya perizinan penangkapan ikan, kemudian perizinan pengangkutan ikan, maupun juga izin-izin itu juga merupakan hulunya. Sementara kewenangan yang dilakukan oleh bidang pengawasan sumber daya kelautan ada hilirisasinya. Misalnya juga mengecek dan mengawasi terhadap CBIB, jadi cara budidaya ikan yang baik, tata letak perikanan kolam-kolamnya itu diperiksa, IPAL-nya itu diperiksa oleh kami di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian dukungan pemanfaatan media berbasis digital saat ini juga terus diterapkan oleh bidang pengawasan untuk mempermudah pelayanan publik dalam menerbitkan SLO atau surat laik operasi berbasis elektronik atau surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi keterangan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Dengan memanfaatkan website SLO yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,
para nelayan diwajibkan memiliki SLO dan dokumen perizinan sebelum melaut. Jadi SLO ini adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa layakan untuk melakukan operasi perikanan. Jadi dia secara substantif maupun secara teknis ketika dia melakukan itu, berarti kalau memang dia sudah lengkap persyaratannya, itu bisa dikeluarkan SLO. Nah, kalau dia nanti kelengkapan PC itu tidak lengkap, maka SLO-nya bisa dikeluarkan. Pada saat pelaksanaan operasi pengawasan sampai dengan 12 mil, bidang PSDKP dibantu dengan kawan-kawan pengawas perikanan akan mengecek kelengkapan perizinan kapal yang sedang melaut. Setelah dilakukan pengawasan, kami akan memberikan berita acara pengawasan. Bagi nelayan yang belum memiliki perizinan yang lengkap atau melakukan pelanggaran, selanjutnya akan dibina atau dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Begitu juga dengan kegiatan pengawasan lintas kabupaten dan kota, dengan mengawasi kepatuhan pelaku usaha budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Sehingga hasil, output maupun outcome dari pengawasan sebagai tugas pokok dan kewenangan yang ada dapat membuat mindset dan pola pikir masyarakat perikanan yang ada dalam wilayah tugas PSDKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan perilaku nelayan dan pelaku usaha dalam rangka melengkapi dokumen perizinan yang harus dipenuhi membuat pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan aman dan nyaman, terhindar dari illegal fishing sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan ini sangat rentan sekali dengan terjadinya tindak korupsi dan suap. Maka itu, kami selaku pengawas perikanan membentengi diri dan menanamkan anti korupsi dengan melakukan briefing dan saling mengingatkan sebelum melakukan tugas pengawasan. Manipulasi namanya juga korupsi. Artinya bisa saja kawan-kawan pelaku usaha bisa nyogok kita agar misalnya sanksi administrasinya dihilangkan atau memang misalnya sanksinya dianggap tidak ada. Ini kan berpeluang dan berpotensi dan ini sangat besar sekali. Tapi saya yakin, saya mengajak kawan-kawan sekalian bahwa kita berkomitmen tidak ada nyogok-menyogok, kita bina. Tetapi kalau memang kesalahannya sudah tingkat tinggi, memang kita harus lakukan sanksi. Kami, pengawas perikanan dari bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, akan terus berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.